Di balik runtuhnya kekuasaan Fir'aun, terdapat satu sosok yang jarang disorot, namun sangat berbahaya, yaitu Haman. Ia bukan raja, bukan pula nabi, tetapi perannya jauh lebih gelap. Haman adalah penasihat utama Firaun, otak di balik kebijakan kejam, serta simbol orang berilmu yang menjual imannya demi jabatan dan kehormatan dunia. Kisahnya bukan dongeng, tetapi peringatan keras dari Al-Quran agar manusia tidak salah memilih jalan hidup. Nama Haman disebut langsung dalam Al-Quran sebagai tangan kanan Fir'aun. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 38, bahwa Fir'aun berkata kepada Haman agar dibangunkan sebuah bangunan tinggi dari tanah bakar, supaya ia bisa naik dan melihat Tuhan yang diserukan oleh Nabi Musa. Ini bukan sekadar perintah arsitektur, tetapi bentuk ejekan terhadap Allah dan pelecehan terhadap risalah kenabian. Haman tidak menolak. Ia patuh sepenuhnya kepada Fir'aun, bukan karena iman, tetapi karena ambisi kekuasaan. Ia memimpin pembangunan menara raksasa sebagai simbol kesombongan. Ilmu, kecerdasan, dan kemampuan organisasinya digunakan bukan untuk menegakkan kebenaran, tetapi untuk memperkuat kedustaan. Inilah gambaran orang berilmu yang kehilangan rasa takut kepada Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 6, Allah menegaskan bahwa Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya termasuk golongan orang-orang yang akan ditampakkan kesalahannya. Mereka mengira kekuasaan dan teknologi mampu menandingi kehendak Allah. Namun mereka lupa bahwa setiap kekuatan dunia hanyalah titipan yang bisa dicabut dalam sekejap. Ketika Nabi Musa terus menyeru kepada tauhid, Fir'aun semakin murka. Haman terus berada di sisinya, memberi ide, membenarkan kezaliman, dan menutupi kebatilan dengan kata-kata cerdas. Ia menjadi simbol bagaimana seorang penasihat dapat menyesatkan pemimpin, sekaligus menjerumuskan dirinya sendiri ke jurang kehancuran. Kisah mereka terjadi saat Firaun mengejar Nabi Musa dan Bani Israel hingga ke Laut Merah. Ketika Allah membelah laut, Firaun, Haman, dan pasukannya masuk dengan penuh keangkuhan. Namun air kembali menyatu dan menenggelamkan mereka semua. Tidak ada istana, tidak ada jabatan, tidak ada ilmu yang mampu menyelamatkan Haman dari azab Allah. Kisah Haman adalah tamparan keras bagi orang-orang berpendidikan dan berpengaruh. Ilmu yang seharusnya menjadi jalan menuju cahaya, justru berubah menjadi alat pembenaran dosa. Haman tidak bodoh, ia pintar, tetapi kepintarannya digunakan untuk menipu kebenaran. Ia tidak miskin, tetapi justru kekuasaan membuatnya lupa diri. Modern di sekitar kita, mereka memiliki gelar, jabatan dan pengaruh, namun rela menggadaikan iman demi pujian, kekayaan, dan kedekatan dengan penguasa zalim. Al-Quran tidak menceritakan Haman untuk nostalgia, tetapi sebagai cermin agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Wahai hati yang sedang mencari jalan hidup, jangan pernah menjual iman demi dunia. Jangan sampai ilmu yang Allah titipkan justru menjadi sebab kehinaan. Jika berada di dekat orang zalim, jangan menjadi Haman yang membenarkan, tetapi jadilah hamba yang mengingatkan meski pahit risikonya. Jauhkanlah kami dari sifat Haman yang sombong, rakus kekuasaan, dan buta terhadap kebenaran. Jadikan ilmu kami sebagai cahaya yang menuntun, bukan api yang membakar. Tetapkan hati kami di atas iman hingga akhir hayat kami. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, dukung terus channel ini dengan menyukai, membagikan, dan menuliskan komentar kebaikan. Setiap dukungan Anda adalah bagian dari dakwah agar lebih banyak jiwa terselamatkan dari jalan kesesatan. Kami mohon maaf kepada seluruh penonton apabila terdapat gambar atau foto dalam video kisah ini yang tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran sebenarnya. Seluruh foto dan visual yang ditampilkan hanyalah ilustrasi semata untuk membantu pemahaman cerita, bukan untuk menggambarkan sosok, tempat, maupun peristiwa asli secara pasti. Semoga para penonton dapat memaklumi keterbatasan visual ini dan lebih memfokuskan diri pada pesan iman, peringatan, serta hikmah yang terkandung dalam kisah Al-Quran. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda. Demikianlah kisah Haman, penasihat setan yang tenggelam bersama kesombongan. Semoga kita tidak hanya terhibur, tetapi tersadarkan. Sampai jumpa di kisah dahsyat berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga iman kita hingga bertemu dengannya dalam keadaan diridhoi. Amin.